Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para penikmat kisah misteri. Kembali lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya. Dan juga selalu diberi limpahan rahmat dan juga kesehatan. Selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala malapetaka. Amin. Di segmen Kismis kali ini, aku dapat sebuah cerita dari seorang teman yang namanya bakal aku samarin. Sebut saja nama dia Mawar. Dalam kisah ini, aku akan membawakan sebuah pengalaman yang dialami oleh Mawar ketika ia bekerja di Taiwan, di mana saat itu Mawar sedang bekerja sebagai TKI ilegal, di mana Taiwan adalah negara tujuannya. Dan pada saat itu pula, Mawar harus berurusan dengan pihak imigrasi di sana yang memaksanya harus masuk dalam penjara selama 3 minggu di Taiwan. Dan di saat itu pula, Mawar mengalami kejadian-kejadian mistis yang tidak pernah ia alami sebelumnya waktu ia ada di dalam sel, ya penjara Yilan namanya, di daerah Kowloon, Taiwan. Tapi sebelum kita mulai kisah ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Karena kejadian yang dialami Mawar bisa saja terjadi pada diri kita. Kisah ini terjadi di tahun 2014. Namun sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kita flashback dulu bagaimana Mawar bisa berangkat ke Taiwan. Dan bagaimana ia bisa tertangkap sehingga Mawar dijebloskan ke dalam penjara Yilan yang ada di daerah Kowloon, Taiwan. Mawar adalah seorang gadis muda yang memiliki jutaan mimpi, dan untuk mengejar mimpinya ia rela meninggalkan keluarga yang ia tinggal di Indonesia dan bekerja di luar negeri, tepatnya di Taiwan. Walau saat itu Mawar bisa dibilang nekat karena ia bekerja sebagai TKI ilegal di negara Taiwan. Dan singkat cerita, Mawar pun kini telah berada di Taiwan. Di sana ia bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah sakit. Dan tak terasa, Mawar sudah melewati 3 tahun masa bekerja di Taiwan, walaupun ia sebagai TKI ilegal di sana. Aktivitas pekerjaan Mawar bisa dibilang sama seperti para TKI biasa. Namun, ia sebagai TKI ilegal terkadang harus juga kucing-kucingan dengan para petugas imigrasi dan juga kepolisian yang ada di Taiwan. Di suatu sore, Mawar bersama teman-temannya sedang asik berjalan-jalan menikmati suasana kota Taipei. Ya, memang benar, sebagai perantau di negeri orang, mungkin teman senegara lah yang Mawar anggap sebagai saudara saat itu. Jadi, tiap minggu mereka semua selalu saja mencoba menghapuskan rasa rindu kepada saudara mereka di kampung dengan cara bercengkrama dengan sesama TKI yang bekerja di Taiwan saat itu. Di sore hari setelah Mawar menyelesaikan rutinitasnya bercengkrama dengan teman-temannya ada di Taiwan, tiba waktunya Mawar harus kembali. Dan ia pun kini memilih mode transportasi MRT atau yang lebih kita kenal dengan kereta cepat. Dan Mawar langsung saja menuju ke salah satu stasiun yang ada di Taipei pada saat itu. Tengah keramaian stasiun kereta api Taipei sore itu, Mawar dikejutkan dengan banyaknya polisi Taiwan yang biasa mereka sebut dengan istilah Pak D sedang asik melakukan razia kepada para pekerja yang berasal dari luar Taiwan. Mawar yang notabene adalah pekerja ilegal pun sempat panik. Namun, ia mencoba menutupi kepanikannya dan berusaha mengalihkan perhatian para Pak D tersebut dengan cara membeli sebuah minuman ringan dan berjalan ke arah taman yang memang ada di depan stasiun Taipei tersebut. Sesampainya di taman, Mawar pun mencoba untuk menenangkan dirinya sejenak. Namun, kesialan, belum juga mau pergi dari Mawar sore itu. Ternyata, di taman tepat di depan stasiun Taipei sedang berlangsung razia yang dilakukan oleh pihak otoritas setempat. Kepanikan pun kini menyeliputi Mawar kembali. Ia pun
mencoba untuk melarikan diri. Namun sialnya, gerak-gerik Mawar telah terbaca oleh polisi yang ada di sana, dan pada akhirnya Mawar tertangkap. Karena tidak bisa menunjukkan surat menyurat yang lengkap, pada akhirnya Mawar pun ditahan di badan imigrasi yang ada di Taipei. Ya, ia pun hanya bisa pasrah karena tindakannya ini memang ilegal. Dan pada akhirnya petualangan Mawar selama 3 tahun di Taiwan berakhir. Tak terasa sudah 4 hari Mawar berada di bagian imigrasi di Taipei. Dan pada akhirnya ia pun dipindahkan ke sebuah penjara di daerah Ludong. Penjara itu bernama Penjara Yilan. Dan disinilah kisah menyeramkan itu terjadi. Sesampainya di penjara tersebut, Mawar langsung saja dibawa oleh 2 orang sipir penjara pada saat itu. Suasana penjara itu terasa begitu mencekam, walaupun pada saat itu masih ada di siang hari. Apalagi, psikis Mawar juga masih sangat terguncang pada saat itu. Ia masih tidak menyangka bisa berada di dalam sel tahanan, dan perjalanannya di Taiwan berakhir begitu tragis dan memilukan. Mawar dimasukkan ke sebuah sel tahanan yang bisa dikatakan lumayan luas. Sel tersebut berkapasitas sekitar 30 orang saat itu, di mana bisa dihitung dari jumlah tempat tidur yang tersedia di sana. Namun, pada saat itu, hanya ada 4 orang wanita yang menghuni sel tersebut. Salah satunya adalah Mawar. Kebetulan, mereka juga baru saja ditangkap dan dipindahkan ke penjara yang sama. Mereka pun langsung berkenalan di sana. Sebut saja, mereka adalah Eni, Pia, dan juga Nisa. Ya, mereka kini senasib dan tidak tahu ke depannya harus seperti apa. Di hari pertama, Mawar dan teman-temannya bisa dibilang biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang berarti mereka lewati pada saat itu. Hingga tepat pada malam hari, Mawar dan juga teman-temannya digiring masuk ke sebuah area kegiatan para narapidana yang memang disediakan oleh penjara itu. Sesampainya di sana, ia disambut oleh seorang penghuni penjara yang lain, sebut saja namanya Mak Narti. Mak Narti ini adalah seorang tahanan asal Indonesia yang sudah menetap di sana selama 8 bulan. Dikarenakan ia tidak bisa menebus uang jaminan, terpaksalah ia harus menjalani hukumannya dan menunggu dipulangkan oleh otoritas pemerintah Indonesia saat itu. Selagi mereka berbincang-bincang dengan Mak Narti, Mak Narti pun tiba-tiba saja bertanya, "Kalian dimasukkan ke sel berapa?" Dan dengan santainya, Nisa pun menjawab, "Sel nomor 3, Mak." Mak Narti pun tiba-tiba saja terkejut. Mak Narti pun langsung berujar, "Kalian hati-hati ya di sana. Banyak-banyak berdoa," ujar Mak Narti kepada mereka semua. "Mengapa? Ada apa, Mak, dengan sel itu?" tanya Mawar yang melihat tingkah Mak Narti yang begitu aneh. "Sel itu terkenal angker, makanya sel itu selalu sepi dan jarang ada yang mau ditaruh di sana," ungkap Mak Narti. "Angker gimana, Mak?" tanya Mawar yang masih keheranan. Namun belum sempat Mak Narti menjelaskan, jam malam pun habis dan mereka semua kembali ke selnya masing-masing. Saat di lorong menuju sel, Pia langsung saja berbicara, "Sel kita memang terkesan angker ya." "Alah, udah, gak usah dibahas, gak usah dipikirkan. Di mana-mana penjara itu pasti angker. Sudahlah, mending kita tidur dan memikirkan hari esok. Kita nih udah pusing dengan keadaan kita. Jangan lagi tambah pusing dengan kabar yang gak jelas gitu," ujar Nia yang seakan acuh dengan hal tersebut. Sesampainya di sel, mereka semua langsung saja menuju ke ranjang masing-masing. Dan tak lama berselang, lampu sel pun mati dan menyisakan lampu lorong penjara saja yang menyala. Membuat suasana begitu menyeramkan. Namun, mereka masih saja belum merasakan keanehan yang terjadi di sel tersebut. Pagi pun tiba. Tak terasa, ini adalah hari kedua mereka menempati penjara itu. Dan pada siang hari, saat mereka melakukan suatu kegiatan, tak sengaja mereka bertemu kembali dengan Mak Narti. Tanpa basa-basi, Mak Narti pun langsung bertanya, "Gimana tidurnya semalam?"
Aman kok mak, gak ada apa-apa, jelas Mawar kepada Manarti. Belum saja. Nanti kalian juga bakal tahu kalau sudah dapat ucapan selamat datang dari penghuni aslinya, ujar Manarti pada mereka semua. Emang ada apa sih mak? Tanya Pia yang masih sangat heran pada saat itu. Nanti kalian juga bakal tahu kalau sudah merasakan, jelas Manarti yang membuat mereka semua bingung. Dan langsung saja Manarti berlalu meninggalkan mereka, meneruskan kegiatannya sendiri pada saat itu. Waktu pun terasa cepat berlalu saat itu, dan tak terasa malam pun kini tiba. Dan disinilah mulai terjadi kejanggalan-kejanggalan di sel tersebut. Saat semua lampu sel dimatikan, sontak saja suasana hening pun segera menyelimuti keadaan di sana. Dan Mawar yang saat itu sedang datang bulan merasakan sakit yang begitu hebat di perutnya, sehingga ia sangat susah untuk memejamkan matanya malam itu. Entah sudah jam berapa pada malam itu, Mawar yang tidak bisa tidur karena sakit perut itu begitu menyiksanya, tiba-tiba saja mendengarkan suatu hal yang aneh terjadi di ujung. Ya, di pojok, di ranjang tepi dekat toilet. Mawar mencoba melihat ke arah ranjang pojok dekat toilet, di mana Mawar merasa di sanalah sumber suara gaduh itu terdengar. Namun, gelapnya sel malam itu membuat Mawar tidak bisa melihat apa-apa. Mawar pun mencoba untuk lebih fokus dan menajamkan matanya. Dan tiba-tiba saja, alangkah terkejutnya Mawar melihat ada dua sosok anak-anak yang sedang bermain di atas ranjang pojok itu. Namun, karena pencahayaan yang kurang, ia hanya bisa melihat samar-samar. Ada dua anak kecil yang sedang asik bermain. Lalu tiba-tiba sosok anak kecil tersebut seakan sadar kalau mereka sedang diperhatikan oleh Mawar. Sosok anak kecil itu langsung saja berhenti bermain dan menatap ke arah Mawar. Lalu mereka berdua pun melambai-lambaikan tangan ke arah Mawar, seakan mereka ingin mengajak Mawar bermain juga. Mawar pun ketakutan sejadi-jadinya. Ia langsung menutup kembali wajahnya dengan selimut, dan seketika suara itu pun hilang. Suasana hening pun kini kembali datang, dan rasa pencekam pun kini ada di dalam sel itu. Mawar yang tadinya sangat ketakutan, kini hanya bisa bersembunyi di balik selimutnya. Di tengah rasa takut yang begitu hebat yang dialami Mawar, tiba-tiba saja Mawar merasakan kedua kakinya ada yang menarik. Namun, Mawar hanya bisa terdiam. Tarikan tersebut terus saja terasa di kakinya. Ia pun coba untuk menenangkan dirinya dan berpikir positif. Ia mengira itu adalah teman-temannya yang mungkin minta ditemani ke toilet ujung. Namun, tarikan itu tidak ada henti-hentinya menarik kaki Mawar. Sampai Mawar pun mencoba untuk bertanya, siapakah yang menarik kakinya? Pia, Nisa, Nia, apa itu kalian yang menarik kakiku? Namun tidak ada balasan satupun dari mereka bertiga. Mawar pun tentu saja merasa keheranan saat itu. Lalu Mawar mencoba memberanikan dirinya untuk melihat siapa yang menarik kakinya. Perlahan namun pasti, Mawar mengumpulkan kembali puing-puing keberaniannya, dan dia mencoba untuk keluar dari persembunyiannya di dalam selimut. Saat ia mulai keluar dan mencoba melihat ke arah kedua kakinya, ia pun dikejutkan dengan penampakan dua orang anak kecil yang sudah berdiri di bawah kakinya dan menyeringai. Main, ayo main, main. Mawar pun langsung saja terkejut melihat penampakan kedua wajah anak tersebut.
Wajah anak tersebut terlihat merata, tanpa adanya mata, hidung, dan hanya ada mulut. Dan mulut itu selalu menyeringai untuk mengajak Mawar bermain. Main, ayo main, main. Dan seketika Mawar pun langsung pingsan pada malam itu. Pagi pun tiba. Mawar kini dibangunkan oleh Nisa. Mawar, bangun Mawar, bangun, sudah pagi. Namun, jawaban Mawar begitu aneh. Ia langsung saja berteriak, "Ah! Setan! Setan! Aku melihat setan di ujung sana." Tunjuk Mawar ke arah ranjang pojok dekat toilet. Seketika, semua teman-teman Mawar pun berkumpul mendekati Mawar. "Ada apa sih? Kok kamu teriak-teriak kayak gini?" ujar Pia yang sedikit merasa aneh dengan tingkah Mawar pagi itu. Udah, kamu kenapa Mawar?" tanya Nia. "Semalam, aku diganggu anak kecil. Mereka seakan-akan ingin mengajak aku bermain. Tapi wajah mereka semua menyeramkan. Muka mereka rata, tidak memiliki mata dan memiliki hidung. Aku takut, Kak, takut." "Alah, mungkin kamu lagi halu aja, Mawar. Udah, gak usah dipikirkan," tambah Nisa pagi itu. Ketiga teman Mawar hanya merasa heran melihat tingkah Mawar pagi itu. Ya, mereka memang belum merasakan apa-apa. Dan mereka merasa Mawar dalam tekanan yang begitu hebat pada hari itu. Sehingga ia terlihat begitu depresi dan berhalusinasi. Siang pun berlalu begitu cepat. Tidak ada hal-hal yang aneh terjadi. Mawar hanya terlihat diam. Nampak ia begitu takut pada hari itu. Namun teman-temannya merasa itu hal biasa. Mungkin tekanan yang begitu hebat yang dialami Mawar membuat tingkahnya tiba-tiba saja berubah. Malam pun kini tiba. Mawar yang masih saja ketakutan meminta kepada Nisa untuk bertukar tempat tidur. Sontak Nisa langsung mengiyakan. Mungkin Mawar tidak berani tidur sendiri di posisinya. Lalu mereka langsung saja bertukar tempat tidur pada malam itu. Tak berselang lama, lampu sel pun kini dimatikan kembali. Dan hanya menyisakan penerangan dari cahaya lampu lorong yang ada. Sehingga suasana mencekam pun kini kembali terjadi di sel itu. Nisa yang masih terjaga di malam itu mencoba untuk memperhatikan sekitarnya. Nampak semua biasa-biasa saja. Ketiga temannya pun terlihat sudah mulai tertidur. Namun Nisa masih saja memperhatikan apakah ada keanehan yang terjadi. Nisa yang tampak tidak nyaman pada malam itu merasa ada sesuatu yang aneh di ujung toilet. Namun ia masih mengacuhkannya. Karena mata yang tidak mau tertutup, ia memutuskan untuk menutup dirinya dengan selimut. Siapa tahu hal itu bisa membawa ia ke alam mimpi. Namun tiba-tiba saja ia merasa ada yang membelai-belai kepalanya dari luar selimut. Seketika saja rasa takut pun menyerang Nisa. Namun ia tidak berani keluar dan memastikan siapa yang sedari tadi membelai kepalanya. Ia terus-terusan saja bersembunyi dalam selimut. Namun tiba-tiba selimut yang dipakai Nisa pun tertarik hingga matanya terbelalak melihat ke atas ranjang. Nisa melihat di hadapannya kini ada sebuah wajah wanita yang begitu pucat pasih dengan kedua bola mata yang begitu menghitam. Wajah mereka berdua pun tidak jauh, hanya sekitar 1 jengkal tangan.
Lalu wajah itu pun menyeringai kepada Nisa dan berkata, "Kamu ikut aku, kamu ikut aku, kamu harus ikut denganku." Nisa pun langsung berteriak sejadi-jadinya. Namun ada yang aneh. Seakan tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan Nisa. Nisa pun langsung saja menutup matanya dan menangis sejadi-jadinya. Namun, suara sosok wanita itu masih saja terdengar di kupingnya Nisa. "Ikut aku, ikuti aku, ikuti jalanku Nisa." Nisa pun segera melafalkan semua doa yang ia tahu. Hingga pada akhirnya, Nisa dikejutkan oleh 3 temannya yang kini sudah ada di samping Nisa. Hei Nisa, kamu kenapa?" Namun, Nisa masih dalam diam 1000 bahasa. Ia tampak masih begitu syok dengan keadaan ini. Lalu Mawar langsung saja membawakan Nisa segelas air putih dan mencoba untuk menanyakan kepada Nisa apa yang terjadi. Namun Nisa tidak bisa menjawab pertanyaan Mawar pada malam itu. Ia hanya menangis dalam pelukan teman-temannya. Dan mereka semua pun kini bertiga mencoba untuk saling menguatkan satu sama lain. Di siang harinya, 3 orang teman Nisa masih saja penasaran dengan apa yang Nisa alami semalam. Mereka pun serempak memberondong Nisa dengan begitu banyak pertanyaan. Dan setelah mendengar penjelasan Nisa, mereka semua pun mulai menyadari ada sesuatu hal yang aneh di dalam sel mereka. Namun, mereka semua tidak tahu apa penyebab keanehan-keanehan tersebut dan bagaimana cara untuk melewati semua ini. Saat malam tiba, suasana pun kembali mencekam. Kini, mereka semua tidak mau lagi tidur terpisah. Mereka semua pun sepakat untuk merapatkan diri mereka dan menggabungkan beberapa ranjang agar mereka semua bisa bersatu, berdampingan tidur malam itu. Tepat jam 10 malam, lampu sel pun kini dimatikan kembali. Dan seketika, suasana hening dan mencekam pun tercipta di dalam sel itu. Namun kini, mereka berempat pun tidak ada yang bisa tidur pada malam itu. Bahkan Pia yang awalnya sangat tegar dan berani, kini merasa mulai ketakutan. Keanehan-keanehan pun kini mulai terjadi. Dimulai dari suara ketukan di ranjang paling pojok dekat dengan toilet, terdengar oleh mereka berempat. Namun, mereka semua mencoba untuk mengacuhkannya. Dan semakin mereka mengacuhkannya, semakin keras pula bunyi itu terdengar. Hingga pada akhirnya, mereka semua pun sepakat untuk mencoba melihat ke arah sumber bunyi tersebut. Dan ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah itu, betapa mereka terkejutnya melihat ada sosok wanita berbaju putih tengah asik duduk di atas ranjang sambil menendang-nendangkan kakinya ke tiang ranjang. Mereka semua pun berteriak histeris malam itu, hingga membuat seorang sipir wanita mendatangi mereka pada malam itu. Mereka semua berteriak ketakutan dan meminta sipir itu untuk mengeluarkan mereka dari sel itu. Namun, sipir tersebut tidak merespon, malah memarahi mereka dengan menggunakan bahasa Mandarin. Dan tak lama berselang, Nia yang tadinya berteriak ketakutan, kini jatuh ke lantai. Hal tersebut membuat mereka semua terdiam. Awalnya, mereka mengira Nia pingsan. Namun saat mereka mencoba membangunkan Nia, tiba-tiba saja Nia tertawa.
Kini mereka sadar bahwa Nia tengah dirasuki oleh penunggu yang ada di sel itu. Sontak saja, keadaan panik kini kembali menyelimuti mereka semua. Tingkah Nia kali ini semakin aneh. Dia terus-terusan merangkak tidak jelas. Mawar, Pia, dan Nisa mencoba untuk menangkap badan Nia. Namun, mereka semua tidak mampu. Seakan ada tenaga Nia yang bertambah berkali-kali lipat. Sipir yang tadinya acuh kini mulai panik dan memanggil beberapa kawannya. Tingkah Nia kini semakin bertambah aneh. Ia terus saja bergerak ke sana kemari. Hingga pada akhirnya, Nia pun menuju ke sebuah dinding sel. Lalu, pelan namun pasti, ia pun membenturkan kepalanya ke dinding sel. Hal tersebut membuat para penghuni sel dan juga para sipir kalang kabut dibuat oleh Nia. Mereka semua pun dibuat kalang kabut oleh tingkah Nia. Hingga para sipir pun kini telah memborgol tangan Nia. Lalu, Mawar, Nisa, dan juga Pia langsung saja membacakan ayat-ayat al-suci Al-Quran yang mereka bisa. Entah berapa jam telah berlalu, Nia masih saja terus kerasukan dan memberontak sebisanya. Hingga tepat pukul 3 pagi, Nia pun mulai terkulai lemas dan pingsan pada malam itu. Akibat kejadian itu, keesokan harinya, mereka semua langsung dipindahkan ke ruangan sel yang lain. Dan tanpa diduga, ternyata kini mereka tergabung di ruangan sel bersama Mak Narti. Mawar yang terkejut karena kini mereka berjumpa lagi dengan Mak Narti. Langsung saja, Mawar pun bertanya dan menceritakan apa yang telah terjadi dengan mereka semua. Mak Narti pun hanya tertawa dan berkata, "Bukankah kalian semua sudah aku ingatkan sedari awal?" Mereka berempat pun kini merasa aman di ruangan tersebut. Namun, masih banyak misteri yang menyeliputi di dalam benak mereka. Hingga pada akhirnya, Mak Narti pun mencoba untuk menjelaskan dan menceritakan suatu kejadian yang begitu mengerikan yang pernah terjadi di ruangan sel tersebut. Itu bukan hal yang baru, dan bukan cuma kalian saja. Sudah banyak orang yang masuk ke sel itu dan mengalami hal yang sama dengan kalian, ungkap Mak Narti pagi itu. Mawar pun kini memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Mak Narti. Maaf Mak, sebenarnya ada kejadian apa di sana? Dan kenapa sel itu begitu angker, Mak? Tanya Mawar di pagi itu. Mak Narti pun terdiam sejenak dan menghela napas panjang. Lalu Mak Narti mencoba untuk menceritakan sesuatu hal yang begitu mengejutkan. 6 bulan yang lalu, di sel tersebut ada seorang TKW yang juga sama seperti mereka semua, merupakan seorang TKI ilegal. Dan dia tertangkap. Nasib Ajeng pun bisa dibilang sangat naas, di mana saat itu dia tertangkap dan dimasukkan ke dalam sel ini dalam keadaan hamil. Kekasih Ajeng pun adalah tenaga kerja dari Vietnam. Kekasihnya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Ajeng. Bahkan beredar kabar kalau yang menelpon polisi Taiwan untuk menangkap Ajeng adalah kekasihnya sendiri, agar ia bisa lari dari tanggung jawabnya atas kehamilan yang diderita oleh Ajeng. Setelah mendapat laporan dari kekasih Ajeng, polisi Taiwan pun langsung bergerak dan menangkap Ajeng. Kekasih Ajeng pun berharap Ajeng dapat segera dideportasi agar ia bisa lepas dari semua tanggung jawabnya atas semua perilaku dan perbuatannya pada Ajeng. Mengetahui hal itu, Ajeng menjadi sangat stres berat. Apalagi ia tak sanggup menanggung malu karena sudah hamil di luar nikah, ditambah
Kekasih Ajeng tak mau bertanggung jawab, apalagi mereka beda negara. Ajeng pun nekat mengakhiri hidupnya dengan memotong urat nadinya menggunakan pisau cutter yang entah dari mana ia dapatkan. Dan setelah kejadian itu, sel itu pun terkenal begitu angker. Banyak yang percaya arwah Ajeng lah yang masih bergentayangan dan suka mengganggu setiap penghuni sel tersebut. Mereka berempat pun kini tahu penyebab dari keangkeran ruangan sel tersebut. Mereka hanya bisa terdiam. Namun, mereka kini bersyukur telah dipindahkan ke ruangan sel yang lain. 2 minggu berlalu. Mawar yang kini telah dipindahkan ke sel yang baru tidak pernah merasakan mendapat gangguan apa-apa lagi. Dan saat itu, ada seorang kerabat Mawar datang menjenguk Mawar. Mawar pun mendapat kabar kalau kerabat tersebut telah membayar uang jaminan agar Mawar bisa dikeluarkan dan segera dipulangkan ke Indonesia. Begitulah singkatnya cerita pengalaman misteri yang pernah dialami Mawar dan teman-temannya di salah satu ruangan sel di penjara Yilan di daerah Ludong, Taiwan. Semoga kisah ini bisa kita ambil pembelajaran dan juga hikmahnya, dan kita semua bisa terlindung dan terhindar dari segala gangguan-gangguan mistis yang ada di dunia ini. Dan bagi teman-teman kita yang saat ini sedang mengadu nasibnya di negeri orang, semoga selalu saja diberikan limpahan rahmat, rizki, dan juga kesehatan, dan yang pastinya keselamatan. Bagi teman-teman yang suka akan cerita misteri, dukung terus channel ini agar bisa lebih berkembang ke depannya. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan pengalamannya, bisa langsung kirim ke email yang tertera di deskripsi ya. Saya Dika, pamit. Sampai berjumpa di kisah selanjutnya. Wassalam.